dan yang hari ini mendapat kesusahan, Allah berikan jalan keluar bagi
الفاتحة خصوصا لمؤلف هذا الكتاب وإلى أخوي سيد المكتب وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk di tanggal 12 ya. 12 Sya'ban, betul? 12 berarti 13. 12 ya. 12 Sya'ban. Karena ini udah malam Kamis, udah masuk tanggal 12. Hari Jumatnya nanti tanggal 13, Sabtunya 14, malamnya malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban ini banyak peristiwa-peristiwa yang amat penting bagi umat Islam yang perlu diketahui. Untuk bahasan yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban nanti akan saya bahas di khutbah Jumat secara singkat. Nah, kebetulan Jumat ini saya aktif di sini. Sementara untuk sekarang kita bahas hal-hal yang memang pernah dibahas oleh guru-guru yang lain untuk penguatan agar kita tahu apa saja yang ada di bulan Sya'ban. Yang pertama, di dalam kitab Mada fi Sya'ban karangan Sayyid Alwi Al-Maliki ini disebutkan tahwirul kiblah, bahwa di dalam bulan Sya'ban ini ada satu peristiwa yang sangat penting di mana kiblat umat Islam itu berpindah. Awalnya kiblat umat Islam itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa yang hari ini dipertahankan oleh umat Islam dari penjajah Israel. Jadi karena di dalam Baitul Maqdis ada peristiwa, ada Masjidil Aqsa yang tetap dipertahankan untuk jadi milik umat Islam di Palestina. Umat Islam sholat menghadap arah Baitul Maqdis itu selama 17 bulan 3 hari. Lama gak? Hampir 2 tahun ya. Setahun setengah kira-kira ya. Setahun setengah itu umat Islam menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, ke arah Palestina. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah, mulai Rabiul Awal, Nabi Muhammad sudah mulai itu setiap pagi selalu nengok ke atas. Kemana ke atas? Pohon. Ke langit. Dia nengok ke langit. Dalam hatinya nunggu ada wahyu yang turun. Wahyu yang ingin wahyu dari Allah agar diperintahkan kiblatnya itu pindah, jangan ke Baitul Maqdis, tapi ke Baitul Haram. Terus dia melihat. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat engkau selalu menengadah ke langit, terus lihat ke langit. Hatinya itu kepengen, ya Allah, pindahin nih arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Makanya falan waliyannaka kiblatan tardoha, maka kami alihkan kiblat dari yang engkau sukai. Nabi Muhammad sukai kemana? Ke Masjidil Haram. Maka itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Karena itu hadapkanlah wajahmu, kiblatmu ke Masjidil Haram. Jadi kalau seandainya orang melaksanakan sholat kiblatnya itu enggak pas ke Ka'bah, tapi masuk ke Masjidil Haram masih sah. Karena kiblatnya itu adalah Masjidil Haram. Tapi kalau orang yang melihat Ka'bah berada di Masjidil Haram, dia wajib menghadap Ka'bah. Kalau dia ngadep Masjidil Haram, melengsong semuanya. Ya, melengsong. Kenapa melengsong? Karena kan Ka'bah posisi tengah. Kalau Masjidil Haram sana bisa, enggak teratur. Tapi kalau yang ada di Mekah melihat Ka'bah, maka dia harus menghadap ke Ka'bah. Tapi umat Islam
yang berada di luar Masjidil Haram, kalau dia menghadap kiblat, tidak fokus ke Ka'bah tapi kena ke Masjidil Haram, sah sholatnya. Kalau kita ini ngadepnya kemana nih? Kalau lurus itu nggak ngadep ke Masjidil Haram. Kalau dilihat dari ini ya, dari apa namanya, kompas ya, nggak masuk ke Masjidil Haram. Tapi kalau seandainya belok dikit, miring dikit, kira-kira 15 derajat, masuk ke Masjidil Haram. Gitu. Makanya selalu diingatkan, kalau di masjid di sini, nah, miring dikit, ya, miring ke arah kanan, ke arah kanan, gitu. Kira-kira 15 derajat. Biar apa? Biar arahnya sampai lurus ke Masjidil Haram. Syukur-syukur pas kemana? Ke Ka'bah. Itu bantuan teknologi itu, jadi kita bisa tepat gitu. Lalu Ustaz, gimana salah sholat kita yang dulu masih lurus? Sah. Kenapa? Orang yang nggak tahu mah akan hukum juga. Tapi kalau udah tahu masih melakukan itu, ya bisa nanti. Makanya di masjid ini kiblatnya itu miring sedikit, kira-kira 15 derajat, ya, biar sampai ke kiblatnya. Yang kedua, ternyata di bulan Sya'ban ini ada satu peristiwa yang amat penting bagi kita. Apa itu? Di bulan Sya'ban itu terjadi raf'ul a'mal, diangkatnya amal-amal manusia secara luas, dilaporin secara luas oleh malaikat. Selama setahun si pulana melakukan perbuatan apa? Dilaporin sama Allah, sama malaikat. Nih, buku catatan bulan bin bulan Hasan bin Sabu. Wah, dilaporin di bulan ini. Tetapi bulan Sya'ban ini, walaupun bulan dilaporkannya amal, banyak manusia yang lupa, banyak yang menyepelekan. Orang fokus pada dua bulan. Apa? Bulan Rajab sama bulan Ramadan. Bulan Rajab orang mulai dari awal Rajab puasa puasa. Coba siapa yang puasa di awal-awal bulan Sya'ban? Lupa. Kenapa? Fokus di bulan Rajab. Kenapa? Bulan Rajab itu katanya syahrul, awalnya itu bagus untuk puasa. Maka banyak yang puasa mulai dari tanggal 1 Rajab sampai dengan tanggal 10 Rajab. Di bulan Sya'ban orang mulai mundur. Adakah yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban? Atau tanggal 10? Atau tanggal 5? Atau 1 sampai 3? Bisa dihitung. Dan ini sudah diprediksi sama Nabi Muhammad SAW. Pernah Rasulullah SAW ditanya sama Usamah bin Zaid. Kata beliau, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasum min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau fokus di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban disebutkan bahwa Rasulullah puasanya full satu bulan. Kalau kita fokus di bulan Rajab, ada yang 10 hari, ada yang 3 hari, ada yang sehari, bahkan ada juga yang nggak puasa. Benar kan? Makanya para ulama menyebutkan bulan Rajab itu bulannya menanam. Orang habis menanam biar subur lupa buat disiram. Pokoknya habis nanam udah tanamannya disiram kagak, pengen ntar berbuah susah gitu. Makanya kata ulama, Rajab itu bulannya nanam, Sya'ban bulannya nyiram, disiram tuh biar tumbuh. Nanti bulan Ramadan metik. Artinya apa? Di bulan Rajab kita sudah mulai beribadah, kita perbaiki. Sya'ban ditingkatkan. Ramadan udah terbiasa. Orang yang Rajabnya udah mulai baca Quran, kemudian Sya'bannya dia tingkatkan. Nanti bulan Ramadan gak kaget kalau dia tadarusan lagi. Orang yang di bulan Rajabnya udah rajin sholat tahajud, Sya'bannya ditingkatkan, entar Ramadan gak kaget dia. Itu. Orang yang puasa
puasa di bulan Rajab, Sya'ban ditingkatkan, ntar pada waktu Ramadan nggak kaget dia puasa, nggak merasa berat. Nah, selama ini kalau kita di bulan Sya'ban itu banyak yang lupa, termasuk saya. Emang udah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW, manusia itu banyak lupa dengan bulan Sya'ban. Ingat bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya ditanya, ya Rasulullah, aku belum pernah lihat engkau puasa sebulan penuh selain di bulan Sya'ban. Apa kata Nabi? Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu Rajab baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh banyak manusia, terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia, dilaporkannya amal manusia kepada Tuhan semesta alam. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku kepengen ketika amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di bulan Sya'ban ini amal kita lagi dilaporin. Kapan itu laporannya? Laporannya ntar malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam yang mustajabah, malam dikabulkannya doa. Bulan Sya'ban juga ini nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Karena itu di bulan Sya'ban ini kalau bisa kurangi perbuatan maksiat. Khawatir ketika kita melakukan maksiat, amal kita lagi dilaporin. Siapa itu? Bulan bin bulan. Lagi ngapain? Lagi main gambling. Nah, bahaya laporan kita. Kan kita kepengen ketika dilaporin amal kita baik. Ada laporan mingguan. Kalau laporan mingguan itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Makanya orang sering melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Itu setiap hari ke Senin Kamis itulah dilaporin amal perbuatan kita. Alhamdulillah di Masjid Nurul Hidayah ini setiap malam Senin, setiap hari Senin, ya itu udah ada kegiatan seluruhnya. Banyak yang puasa, alhamdulillah. Malam Kamis juga begitu. Setiap malam Kamis di sini ada ratibah, ada yasinan. Ada yang di rumah baca Al-Kahfi, silakan. Atau baca Quran yang lain. Pokoknya setiap Senin dan Kamis usahakan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena pada hari itulah amal kita dilaporkan. Ada laporan harian. Laporan harian itu terjadi di waktu asar dan di waktu subuh. Yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Bergantian jaga antara malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam yakhrujul ladzina batu fikum wa yas'aluhum rabbuhum. Malaikat malam naik ke langit. Lalu ketika udah sampai ditanya sama Tuhan mereka, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih tahu, tapi pengen coba-coba nanya. Gitu. Jadi orang bertanya itu belum tentu dia tidak tahu. Bisa jadi dia tahu, bisa jadi dia kepengen orang lain mengetahui ilmu bukan dari mulutnya tapi dari mulut orang lain. Gitu. Allah udah tahu tapi pengen tanya. Gitu. Pengen tanya kepada malaikat, mada kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Fayaqulun, ini laporannya baik, ya, laporannya baik. Kata malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ketika kami tinggalkan hambamu, mereka dalam keadaan sholat. Dan ketika kami datang, hambamu juga dalam keadaan sholat. Siapa tuh? Jamaah Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah. Yang sholat asarnya tepat waktu, yang sholat subuhnya tepat waktu. Makanya dua sholat ini nih
jangan sampai kita lalai. Kalau bisa nih, 2 sholat ini selalu berjamaah. Ya, mungkin sholat subuh kan bisa dan mungkin sholat subuh ya. Nah, tapi sholat asar itu sholat yang paling tanggung, lagi kerja. Sekarang ini asar jam 15.25 kalau salah ya. 15.25. Sekolah pulang jam 3. Guru-guru pulang jam 3. Kantor kalau ada juga pulang jam 3. Mau pulang ntar asar di jalan. Enggak pulang, agak telat. Nah, pilih yang mana? Banyak orang pulang. Ntar ketika Allahu Akbar, lagi di mana? Lampu merah. Ya kan? Lagi di lampu merah, rugi. Tungguin aja sah. Kecuali ketika Allahu Akbar, ada masjid di depan, kita mampir. Waktu asar tuh, waktu asar. Kalau subuh mah rajin pada alhamdulillah asar ini terkadang. Ini saya kalau pulang nih beberapa hari pulang nih karena jam asarnya itu udah mulai maju. Jam berapa? 15.25. Kemarin masih 30 ya. 15.30. Saya sempat asar di sini. Sekarang saya nggak berani asar di sini. Karena keluar dari sekolah jam 3, turun ke bawah, nyalain motor, kira-kira butuh waktu 5 menit. Belum ada yang salaman, mampir gitu. Anak murid salaman, pulang dari sono jam 3 lewat 10 menit. Sampai sini gak mungkin sampai jam 3 lewat 25. Gak terkejar. Walaupun ini waktunya udah saya lama-lama ini. Ini waktu asar sama waktu zuhur itu jaraknya 16 menit. Ya, 16 menit. Jadi ketika orang azan selesai kira-kira masih ada 11 menit kosong untuk melaksanakan sholat sunnah. Gak terkejar. Makanya pulangnya itu ada sholat asar baru pulang. Karena rugi kalau kita tidak mendapatkan laporan, bagaimana kondisi sahabuddin lagi sholat al-enak gitu. Ya. Ada satu amalan yang sering kita lalai. Ya, ini amalannya bagus nih. Ini amalan yang langsung dibukakan pintu surga, langsung menghadap Allah. Apa itu? Ibadah ketika selesai azan zuhur. Ibadah ketika selesai azan zuhur itu pintu-pintu langit dibuka. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Ya. Makanya ini saya lama-lama ini jam sini yang buat komat itu kira-kira setelah azan itu 11 menit. Masih ada waktu 11 menit. Ya, jamaah bisa mengerjakan sholat 4 rakaat ini. Dan itu dikerjakan 4 rakaat tanpa salam. Artinya cuma 1 salam. Rakaat kedua langsung naik. Jangan salah. Rakaat kedua langsung naik. Nah, jadi nggak pakai tahiyat awal. Untuk sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Umumnya sholat sunat yang dikerjakan waktu siang, ya, jika dia itu lebih dari 2, maka dia langsung naik. Umumnya. Tapi kalau mau tahiyat juga boleh. Tapi kalau dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan dikerjakan 4 rakaat langsung. Disebutkan arba'un qabla zuhri laisa fihinna taslimun yuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat sebelum zuhur, ya, tanpa salam itu
merupakan pembuka pintu langit. Dan di saat itulah kata Nabi Muhammad SAW, kenapa aku mengerjakan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur? Fauhibbu ayyus'ada li fiha amal sholih. Aku ingin ketika amal itu diangkat, karena amal diangkat langsung itu sebelum zuhur, aku sedang melaksanakan amal sholih. Kayak mulai besok nih, ya, kerjakan sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat tanpa salam. Dan itu saya sampaikan tahun lalu. Tapi jarang. Saya lihat nih kalau kemarin orang pada rakaat 2 rakaat gitu kan, atau 2 rakaatnya bisa, iya kan? Nah, 2 salam. Manusia kalau menduga 2 salam itu bukan sebelum zuhur, tapi tahiyatul masjid 2 rakaat dan juga 2 rakaat sebelum zuhur. Menurut saya menduganya begitu, benar nggak? Ya kan? Iya. Jadi sholat sebelum zuhur tetap 2 kan? Iya. Jadi kalau mau langsung 4 rakaat. Saat sholat sebelum tahiyatul masjid apa? Ketika kita sudah melaksanakan sholat, begitu masuk sholat sebelum zuhur, itu sudah dianggap kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Udah dapat. Makanya langsung 4 rakaat salam. Baca niatnya mana? 4 rakaat. Iya. Sholli sunnataz zuhri arba'a raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Biasanya aku sholli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan. Biasanya kan? Nah, sekarang coba usolli sunnataz zuhri arba'a raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Langsung 4. Oke, Ustaz. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Alhamdulillah saya serumah kalau kebetulan di sini waktunya cukup, saya laksanakan 4. Langsung. Gimana baca suratnya? Yang pendek-pendek aja Pak baca suratnya. Mulai dari mana? Mulai dari Tabbat Yada, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Qul A'udzu Falaq, kemudian Qul A'udzu Nas. 4 kan? Rakaat pertama Al-Tabbat, rakaat kedua Qul, rakaat ketiga Qul Falaq, rakaat keempat An-Nas selesai. Atau mau gampang lagi terserah yang mana, yang dihafal aja. Ya, yang dihafal. Yang selanjutnya di bulan Syaban ini ternyata takdirul akmar, penentuan umur. Di bulan Syaban ini penentuan umur. Jadi orang-orang yang bakal meninggal dunia tahun depan di bulan Syaban udah dicatetin. Si A, si B, si C udah dikasih kepada malaikat. Hei malaikat maut, ini daftar warga RT 010, 011, 06, RW 4 yang terdapat di Masjidul Hidayah. Ada nama kita apa enggak? Wallahu a'lam. Karena itu di malam nisfu Syaban kita minta. Apa yang kita minta? Panjangin umur. Ya enggak? Saat emang bisa berubah ketentuan Allah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, lupa padahal udah ingat ya. Tidak ada yang bisa merubah qada. Ketentuan Allah tidak bisa dirubah illa bidu'a, kecuali dengan doa. La tarudul qada illa bidu'a. Ketentuan Allah nggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Yang hari ini catatan kita udah ada nih, si A si B jamaah Masjidul Hidayah udah dikasih malaikat maut nih catatannya, orang-orang yang bakal meninggal dunia. Entar malam nisfu Syaban kita minta yang dirubah, ya. Malam nisfu Syaban datang kemari, kita baca Yasin 3 kali, ya. Kita mohon pada Allah agar catatannya bisa dirubah, umur kita dipanjangin, dan dalam usia yang panjang itu kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Insya Allah di Syaban malam Minggu, malam Ahad, ya, malam Ahad. Silakan datang kemari, laki-laki dan perempuan, ajak semuanya, ya. Boleh bawa air nggak? Boleh. Bid'ah nggak? Kalau dibilang bid'ah, ya. Tapi itu bid'atul hasanah. Jadi amalan Yasin ini untuk mempermudah orang
agar beribadah. Padahal nggak ada ketentuan harus baca Yasin. Tidak ketentuan. Tapi tidak semua orang bisa melakukan amal-amal itu sendirian. Maka diajak bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah.